Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhtadin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya malam ini? Alhamdulillah. Kalau kalah semangat nih. Yo ngapunten niki telat. Jenenge wong telat mesti golek alasan. Nah, ketangkol sing sealasan. Faktanya telat. Saya dulu waktu sekolah itu ketika telat terus bilang gurunya, kenapa kamu telat? Karena saya tidak dapat bis. Sekolah kan sekolah ini soal bis. Oh itu dua alasan. Terus berikut, kowe nek ditakoni ngopo kok telat? Karena saya datang lebih dari jam 7 kan jangan telat. Nah iya, mau jam itu. Dan niki ceritane dari pagi nggih berkegiatan enjang menika wonten gelar pengawasan daerah. Kebetulan saya di Komisi A DPRD Kota Yogyakarta itu membedah hasil laporan selama tahun 2023 kinerja pemerintah Kota Yogyakarta, karena petugas saja di Kota Yogyakarta. Ini mungkin enten temuan-temuan dari dinas-dinas yang buatan benar barang itu ada di situ nanti pembahasannya. Sampai siang, ya terus siang itu dapat undangan diskusi persiapan pilkada Kota Yogyakarta. Jadi kan pilkada bareng-bareng ya, saya bagian Kota Yogyakarta. Nah terus sonten niku enten rapat pansus rancangan peraturan daerah Tibun ketertiban umum. Nah di situ itu di dalamnya ada peraturan tentang pondokan, misalnya ada pasal yang berbunyi larangan tinggal dalam satu rumah baik itu sewa maupun rumah sendiri laki-laki perempuan yang bukan suami istri atau ada hubungan keluarga. Niku dicetak keteng ribu, mengke sanksine nopo. Nah niku kita bahas itu supaya nanti sanksinya jelas, dendanya jelas, hukumannya jelas. Nah itu harus disinkronkan dengan KUHP yang baru saja disahkan oleh pemerintah Indonesia, pemerintah RI. Walaupun KUHP itu baru bisa digunakan tahun 2026. Jadi undang-undangnya dari saat ini tahun 66 lagi sudah digunakan. Nah di daerah itu harus disiapkan aturan-aturan teknisnya, aturan yang bisa mengikat masyarakat, memberikan sanksi ketika pelanggaran. Nah, yang lucunya tadi pertanyaannya, kalau yang diatur itu kan kumpul kebo gitu, kumpul kebo diatur, nanti sanksinya seperti apa? Enten pertanyaan nek saiki iki lanang ro lanang ya mas, terus piye gitu? Ono sing wedok ro wedok, le angel niku le mbuktekke gitu. Kalau laki-laki perempuan potensinya lebih besar ya. Tapi ya itu nanti menjadi pembahasan ya. Dan ini belum selesai ya. Tapi memang oleh ketua pansusnya di stop sampai menjelang maghrib karena saya sudah mas aku di jadwal ngaji yus dilerani saya kita besok diteruskan insya Allah besok 2 hari kita lanjut. Nah karena saya di Komisi A urusannya seperti itu Pak, urusan dengan Satpol PP, dengan aturan-aturan tentang ketertiban umum. Itu kalau nggak diatur repot. Napa mulai saat ini enten perizinan pusatnya. Perizinan pusat itu setiap usaha yang diajukan melalui OSS one single submission itu kalau di pusatnya sudah sudah dapat izin, maka di daerah usaha itu akan berdiri meskipun itu dodolan miras. Nah beratnya di situ. Beratnya sekarang di situ. Kalau pusat sudah itu daerah nggak bisa nolak. Siapa yang bisa nolak? Masyarakat setempat. Kalau masyarakat setempat kompak tidak mengizinkan itu, maka itu nanti bisa tidak berdiri. Seperti yang terjadi di beberapa waktu di Makassar karena ditolak. Nah itu seputar
seputar kegiatan pulau ya saat ini dalam. Karena ini kenapa dikebut Pak? Karena masa tugas kami kan berakhir Agustus ini ya. Agustus ini masa kerjanya berakhir, masa periodenya 2019-2024 berakhir besok Agustus. Insya Allah akan ada pelantikan anggota yang baru itu sekitar tanggal 12 Agustus. Kalau Jogja, kalau Bantul ya sekitar itu. Nggih, bismillah niku napa informasi mawon nggih. Jadi kadang-kadang hukum utama kita kan Al-Qur'an nggih. Seorang mukmin itu pasti akan berpegang kepada Al-Qur'an. Itu sumber hukum utama. Kemudian ada hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi aplikasinya di lapangan itu ada aturan-aturan teknis yang dibikin oleh manusia. Selama itu bersesuaian, ya kita okekan teman-teman. Selama itu bersesuaian dengan apa yang menjadi aturan Allah dan Rasulnya, itu akan kita sepakati. Nah ini fungsinya kita punya wakil-wakil yang punya kesadaran keimanan, punya kesadaran agama, sehingga aturan-aturan yang dibuat itu akan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Semakin banyak yang paham, nanti semakin banyak aturan yang akan bersesuaian. Karena begini, misalnya juga diatur di pasal tentang penjualan daging. Penjualan daging itu harus jelas iki daging apa. Di situ kalau tidak ada dicantumkan jenis dagingnya itu pelanggaran yang bisa dikenakan sanksi. Jadi kudu cetha niki daging ayam utawi apa sapi utawi kambing utawi celeng utawi. Nah itu kudu cetha. Harus dicantumkan. Nah yang itu melanggar pasti akan di-stop. Termasuk misalnya tiren, itu ada aturannya ada aturan yang mengikat ya. Itu yang dibuat oleh manusia sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Nah ini apa namanya, bagian dari aturan-aturan ini. Karena kalau untuk yang baik dan yang buruk kan sudah jelas ya. Jadi kenapa Allah menurunkan surat Al-Maidah ayat ke-100 ya. Jadi asbabun nuzulnya kata, suatu ketika ada seorang Arab Badui, Arab Badui ini kan orang Arab yang tinggalnya di gunung. Bosan itu di dusun-dusun. Kalau Quraisy itu kan di Mekah itu kan di kota. Orang Quraisy itu orang kota, pembesar. Kalau sekarang konglomerat Quraisy itu mereka bersuku-suku tapi punya apa ya? Ya kalau sekarang ya orang-orang sugih gitu. Nek saat ini bahasa saat ini kalau calon sultan. Nek bahasa medsos kan ya. Orang-orang Quraisy itu banyak yang sultan ya, kaya. Nah sementara Arab Badui ini ada di pinggir. Nah ada seorang Arab Badui ini yang mata pencahariannya niku dodolan khamr. Suatu ketika dia itu menghadap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ngeten niki, ya Rasulullah ya Muhammad, bagaimana kalau uang hasil penjualan khamr ini saya gunakan untuk sedekah? Saya gunakan untuk sedekah, padahal hasil jualan khamr. Nah kan ditolak oleh Kanjeng Nabi. Ditolak oleh Kanjeng Nabi. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Maka turun ayat ke-100 surat Al-Maidah. Qul la yastawi khabisu wa thayyib. Qul katakanlah la yastawi, tidaklah sama. La yastawi, tidaklah sama. Khabis niku yang buruk, engkang awon, engkang boten sae. Qul la yastawi khabisu wa thayyib, dan yang baik. Yang buruk dengan yang baik itu jelas beda. Sing ala kali sing apik niki jelas beda. Yang khabis itu ya tadi kalau daging ya daging yang diharamkan itu khabis. Kalau makanan yang diharamkan. Khamr kan termasuk yang diharamkan bareng dengan judi.
Pengharaman kormer itu bareng dengan pengharaman judi, mengundi nasib dengan anak panah. Judi itu maisir. Saat ini judi ini online. Korbannya kata 10 tahun sudah korban. Bahkan berita terakhir kan ada lebih 1.000 DPRD itu terlibat judi online. Malah aplikasi bansos. Ini kebijakan aneh gitu. Lah padha di modali ya. Nek ngono ya malah nyetak pemain dimodali. Nah, jadi buat thayyib dan yang baik. Thayyib niku kan saya. Wonten Islam niku ingkang tegesipun saya kan kata ma'ruf menika tegesipun saya. Lajeng khair nika ugi saya. Lajeng albir nika ugi saya. Hasan, ihsan itu juga baik maknanya. Nah, thayyib itu juga baik yang mengandung makna baik secara kualitas. Maka kalau dengan sedaya dipun dawuhi dan mereka halal menika boleh secara hukum boleh dimakan. Thayyib itu berarti bernilai gizi, berkualitas. Jalaran onten daharan ingkang senajan halal neng dereng tentu thayyib. Walaupun halal belum tentu. Contohnya nama waktu empeng melinjo. Empeng melinjo itu insyaallah halal nggih. Tapi thayyib boten mesti nek wong sehat-sehat mawon empeng melinjo ngasas. Karo nonton Indonesia laos sak lodong teh. Tapi kanggo penderita samurai. Nah, ini masalah karena sakit menurunkan apa menaikkan? Menurunkan gitu, dari mulut ke lutut. Mulutnya makan, lututnya senut-senut. Lan duwe obate sakniki Bu. Pak, nggih nek sing jenengan ngoten ada gejala kalau diperiksa samurainya sudah melebihi angka normal. Obatnya itu ternyata lobak, nanas, kalih kemiri. Lobak nanas kemiri diparut, terus disaring. Toyone tunjuk, insyaallah bablas angin. Jadi empeng melinjo itu secara umum halal, tapi belum tentu. Oh iya, jeroan. Encong boten. Oh enak Mas. Oh wingi kurban sing tak takokke kuwi. Entuk kok ya men balungan tok. Enten lho Bu sing wis ora kurban, bengak-bengok ning cendela. Jam 11 wis nakok ke RT ning ndi yo. Kok mliwat. Ngopo kirike rem tekan nggonku. Basane tok kok akeh balunge. Wah iki jan panitiane sentimen. Akhirnya jalur babat gitu. Nah, jeroan ini kan secara umum orang seneng karena enak ya. Tapi kan beresiko bagi orang yang kolesterolnya tinggi. Berarti Allah dawe yang thayyib. Maka kata Allah itu la yastawi khabisu wa thayyib. Sing khabis niku sing wis Allah niku mesti hasilnya ya Allah. Kayak miras itu kan sudah jelek, hasilnya juga kan. Dan bahkan miras itu, khamr itu kan biangnya dosa, sumber dosa. Wonten kisah ya, ada seorang yang digoda dengan dipaksa untuk berbuat sesuatu yang maksiat atau kon milih khamr apa berzina apa mateni wong. Wong niku mikir, nek zina iki dosa gede. Saya mateni wong saya gede. Milih sing paling enteng. Napa? Nah, akhirnya mergo mabuk, wong wedok nafsunya memuncak, kemudian melakukan. Nah, khawatir nek sesuk iki terus hamil, pateni sisa. Dari satu perbuatan dosa menghasilkan dosa-dosa besar berikutnya. Itulah kenapa Islam itu punya langkah preventif. Ya. Tapi sayangnya di peraturan secara umum di negeri kita itu alkohol itu nggak dilarang 100% ya, tapi boleh dijual di tempat-tempat tertentu nih. Nek aturan sing ngoten niku.
adanya di Dinas Perdagangan. Dari Kementerian Perdagangan sudah ada. La yastawi khabis wa thayyib. Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Jelas beda sing ala karo sing apik lho. Walau a'jabaka kasratul khabis, walaupun a'jabaka walaupun a'jabaka niku ajaib. Bikin takjub, menakjubkan, mengagumkan. Nek cara Jawa niku belerengi gitu. Menyilaukan gitu. Walau a'jabaka kasratul, walaupun yang buruk itu kalau jumlahnya melimpah, jumlahnya banyak, kadang-kadang menyilaukan. Gumunke. Dan kadang orang nggak peduli. Misalnya seseorang menjadi orang hebat seperti kaya raya dan seterusnya. Sekarang ini kan kita terjebak pada perilaku kehidupan yang materialistis. Apa-apa ukurannya materi. Orang dianggap sukses hebat itu kalau punya harta banyak, rumah bagus, rumah mewah, mobil mewah itu sukses. Dan orang berdecak kagum. Walaupun nggak tahu cara mendapatkannya seperti apa, tidak peduli. Jadi aja baga kasratul, dan itu dibuktikan, dirasakan oleh guru kita nih, almarhum Kiai Haji Profesor Yunahar Ilyas. Beliau ketemu saya di Masjid Syuhada cerita. Pernah, ini menunjukkan bahwa hidup ini sekarang sudah lebih geser ke materialistis. Diundang oleh salah satu pengusaha di Jakarta, Walimatul Urs, mendatangi pesta pernikahan. Beliau turun dari kendaraan, disambut panitia, ya ada 3 orang, dilenggahkan di tempat duduk VIP. Datang lagi pejabat negara, setingkat menteri ini, dirjen. Yang nyambut lebih, Pak. Kalau Profesor Yunahar mau 3 orang, ini lebih 5-7 orang. Lingkungannya nggih benten, lebih mewah. Datang lagi seorang yang dikenal sebagai pemilik beberapa mall di Jakarta. Sing nyambut luwih kathah meneh. Terus gone nggih beda meneh. Luwih apik meneh. VIP, VVIP iki mungkin fee-ne papat nggih. VVIP. Nah, bar niku yang menemani kiai kita Ustaz Profesor itu cuma 1 orang. Niku pun rada ra cetha ngobrol ra nyambung. Yang lain itu dikerubuti banyak orang tamu-tamu yang lebih secara ukuran dunia lebih. Giliran urusan dongo, Ustaz kita ini baru lagi digolekin. Kiai tadi mana ya? Jadi seseorang itu menghargai orang lain lebih kepada materi. Dan secara tidak sadar orang sekarang itu tumbuh dalam kehidupan seperti itu. Tumbuh dalam keadaan seperti itu. Tadi tidak peduli bagaimana cara mendapatinya, baik atau buruk. Ya misalnya seorang menempati jabatan tertentu. Kemarin itu kan kalau menurut teman-teman saya itu pemilu yang paling brutal. Pemilu saya oke sirup kertas sirup. Sirup niku lagi naik akan marai loro gula. Sirup nih loh, siraman rupiah. Ini ku sirupnya udah kan ya Allah. Saya alhamdulillah diselamatkan oleh Allah dari perilaku semacam itu. Ini bukan untuk umum atau apa nih. 2 kali alhamdulillah terpilih itu. Yang periode pertama itu nilai uang yang saya habiskan bukan untuk bayar uangnya, tapi untuk bikin banner, untuk beli gelas, terus kalau stikeri sebagai dan ngoten niku kan sama istri saya baginya tikeri gelas. Sesuk didomke sosialisasi. Habis yang waktu pertama 2019 itu tidak sampai 10 juta ya. Kanca-kanca niku gumun, wah ben ayo Ustaz Kuncoro. Ceramah neng dinti untuk sangu, malah untuk suara. Apa entek andon. Kalau yang kemarin agak lebih banyak karena saya sudah dikenal jadi ngoten nggih. Mesti wong kan yo, Pak, mbok tuku iki ya. Bikin bannernya jadi jauh lebih banyak. Jadi ada yang menghabiskan kelas kabupaten kota nih Pak.
itu yang sampai 2,5 miliar. Apa yo Bali? Ya, gue tadi. Enten wah iso tekan jalan kali 2 kilometer 17 wetan dalan tenan. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tapi kadang orang nggak peduli, ada yang habis ratusan miliar kemudian dia menjabat di jabatan tertinggi di satu tempat. Dia datang juga akan disambut dengan wah gegap gempita orang itu. Tidak peduli lagi cara mendapatkannya seperti apa. Nah ini walau aja bakal kasratul khabis. Walaupun yang buruk tapi jumlahnya banyak itu menakjubkan. Karena tapi penjual khamr Arab Badu itu kan duitnya banyak. Oh dia jualannya laris. Entah berapa yang dibutuhkan Rasulullah saya beri. Pun niku nek nonton niku. Ya Allah ya Allah. Kemudian apa kata Allah? Walau a'jabaka kasrat fattaqullah. Maka takwalah kepada Allah. Takwa itu di dalam konteks ayat tersebut dimaknai para ulama itu sebagai takutlah kepada Allah. Takutlah supaya tidak mendekati perkara-perkara yang khabis walaupun itu menakjubkan. Jangan mendekati perkara-perkara yang khabis, yang buruk walaupun itu menakjubkan, menyilaukan itu. Jangan dekati. La'alakum tuflihun. Supaya kalian meraih kemenangan. Jadi kemenangan itu kalau kita bisa menghindarkan diri kita dari hal-hal yang sederhana yang enten. Cah sekolah ya ujian. Ono sing ngepek niku nyontoh nggih. Ono sing ora, senajan bijine niku mungkin apik sing ngepek. Sing ora nganggo nyontoh niku bijine pas-pasan, tapi di hadapan Allah nilainya bagus anak yang tidak melakukan kecurangan. Nah, nanti kita amati anak-anak kita. Zaman pandemi ini merusak kabeh ternyata. Orang yang irungnya sing rusak nih. Perilakunya juga rusak. Banyak anak-anak itu yang melakukan tugas sekolah ujian itu saya garapin mbok nih. Kuatir mudah. Kalau bagi saya ya naik. Nah, kalau sekarang sekolah harus naik aturan sekolah pemerintah itu diubahke bocah kaya ngono kahanan, kaya ngopo kahanane anggar ora metu ya termudah. Ya la'alakum tuflihun. Supaya kalian beruntung maka jauhilah perkara-perkara yang khabis walaupun itu menakjubkan. Jadi ketika Allah ada satu contoh menarik ya dari tahun 2015 awal 2015. Kebetulan saya mendampingi dekan fakultas 2014 dekan Fakultas Syariah UIN Jakarta. Profesor Dr. Muhammad Amin Suma. Beliau melakukan penelitian tentang kehidupan kaum muslimin di negara-negara yang mayoritas non-muslim. Di negara yang mayoritas non-muslim. Seperti apa kehidupan kaum muslimin? Nah, waktu itu sampailah ke tempat yang namanya Makau. Makau itu pusat judi Asia. Las Vegasnya Asia, ada di Makau. Kalau dari Hong Kong naik kapal itu bayar 400.000 itu 1,5 jam. Kalau naik helikopter 15 menit. Siapa yang naik helikopter? Gayus. Ngasih kesekelingan. Andaikan tuh Gayus tahu. Gayus itu dulu dia sudah tersangka kasus pajak ya, karena dia petugas pajak. Itu kaya-kaya di Kunjoro tapi dolan ning Makau tak gitu. TPPU pencucian uangnya dibawa judi ke sana. Nah, di Makau itu kaum muslimnya sedikit Pak. Kuburannya ada sendiri ya di dekat laut itu karena itu kan kayak pulau. Di situ ada masjid kecil, wah mbok paling sak teras jogo niki. Nang sak serambine masjid Mutatin ini. Itu mau dindingnya sebagiannya dari papan. Persis masjid nggon daerah darurat bencana. Imamnya orang Indonesia dari Indonesia Timur. Nah itu beliau itu pernah ditawari oleh pemerintah Makau mau dibangunkan, mau tingkat berapa? Sudah sekarang kami bangunkan
mau lantai berapa kami bikin yang bagus masjid. Tapi karena si imam niki ngerti apa sumber utama APBN makon apa judi. Sumber utama penghasilan mereka ya dari perjudian yang besar itu. Saat ini mungkin pun online gitu. Dulu saya kesana masih offline. Si imam itu menolaknya. Kami tidak, maaf kami akan membiayai sendiri. Ya, nanti apa namanya sedekah dari saudara-saudara kami muslim, insya Allah kami bisa membangun sendiri. Keren ini. Dia mengamalkan itu. Walau a'jabaka kasratul khabis. Lah niku nek ora nolak, dadi apik banget. Ngopo ya barokah. Ojo-ojo lagi tinggorong dina ambruk. Minimal lampune gogrong. Ini kan repot ya. Nah ini penolakan yang besar luar biasa. Ada sesuatu yang menakjubkan aja bakal kasar tapi ditolak karena la'alakum tuflihun. Pengen meraih kemenangan yang sesungguhnya. Berarti luar biasa begitu. Nah terus nggak lama kami di situ cuma ngisi satu forum namanya Majelis Taklim Indonesia Makal. Terus kami pulang. Saya bilang gini ke Prof, ya kita cepet-cepet pulang Prof. Nah, apa Mas? Nah, kalau kita mati di sini kan aneh. Profesor Syariah UIN dan relawan lembaga kemanusiaan ambil zakat meninggal di Mako. Dikira lagi gasak gitu. Lalu kalau gawa koper gede. Wah niku petugas imigrasi niku guyang-guyu. Dikira paling duit tinggo gasak. Nah ini modalnya akeh. Ternyata isinya buku ikro. Buku ikro karena dipesan ya. Karena banyak saudara kita yang di sana itu pengen ngaji karena di situ hukumnya orang cetong ya. Di Mako itu kayak nggak ada hukum gitu. Siapa, ya punya hukum rimba atau gitu. Siapa kuat ya. Siapa. Jadi pekerja kita tuh bisa diperlakukan sangat semena-mena gitu. Bayar yo sakar kejuragan nilai bayar tidak ada ukuran pastinya. Beda dengan Hong Kong, Saudi, Taiwan, Malaysia tuh standarnya ada tapi di Mako itu nggak ada standar. Dan banyak warga kita itu, warga Indonesia itu yang di sana itu bermasalah dengan hukum. Kenapa? Karena overstay ya, melebihi batas waktu tinggal. Nah itu biasanya kejar-kejaran sama polisi. Kadang ada yang di penjara dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan kita doakan, berpun caranya tidak seperti. Ya peluang kerja di negeri kita harus lebih banyak. Negara harus menyiapkan kesempatan kerja yang lebih luas untuk masyarakat sehingga tidak perlu ibu-ibu bapak harus pergi ke sana untuk bekerja ya. Yang kono kerja sing digolek kedit nyeneng kowe ra apa gitu. Kono nyambut gawe mempeng-mempeng sing ditinggal di bojo meneh. Ah contoh difasilitasi tuh pakai motor barang malah goyang-goyangan. Contoh nek dan itu banyak kasus itu enggak satu dua tapi mungkin kurang bahkan ratus. Oke. Mbok beli makatan ingkang saged punaturaken ingkang saking Allah ingkang lepat nyuwun insyaallah sedang dipun sambung lagi. Muga-muga pas ora ono pansus. Karena tadinya harusnya jadwalnya jam 1 itu sama ketuanya dirubah jam 3. Ya karena yang bahas enggak banyak sih. Biasanya koncoman itu saya tuh pernah bahas pansus mau kali dewe, Pak, karena saya ketuanya. Ditinggal kalau liane gak ada dewi hampir sampai malam itu pun kayak gitu biasanya. Ya terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Yang salah memaafkan mari kita doa kita termasuk ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.